Bab 716. Semua orang menahan napas saat Silas memberi hormat dan mengumumkan, "Salut untuk ketua kita, salut untuk pahlawan kita." Suara Silas seperti panggilan bangun untuk semua orang saat mereka dengan cepat memberi hormat kepada dewa perang dengan tubuh gemetar dan mata berkaca-kaca. Air mata tidak hanya untuk kehormatan untuk bertemu muka dengan dewa perang, tetapi juga cerita di balik setiap lencana yang ia peroleh. Pria yang berdiri di depan mereka adalah pelindung Erudia, orang yang memberi mereka kedamaian yang mereka tinggali. Semua orang bersemangat, seolah-olah mereka telah kembali ke kamp militer. "Kami akan bertarung di sisimu jika ada perang," Silas berteriak dan semua orang mengulanginya. Bahkan Phoenix menegakkan tubuhnya saat dia mengingat saat mereka melawan invasi dari aliansi. Itu adalah saat kegelapan, tetapi juga saat keajaiban. Saat dunia berpikir bahwa Erudia akan jatuh, Levi memimpin pasukan untuk membalikkan keadaan, dan mengalahkan aliansi 18 bangsa. Dewa perang telah membunuh ribuan prajurit seperti dewa yang dikirim oleh 18 negara dengan tangan besinya. Pertarungan itulah yang menjadikan Erudia salah satu negara adidaya seperti sekarang ini, bukan negara berkembang. Ketiganya memiliki darah yang diambil dari wajah mereka. Mereka tidak perlu lagi mencurigai identitas Levi karena kebenaran telah diucapkan. Levi memelototi mereka bertiga dan menantang, "Apakah kamu masih ingin membandingkan jumlah medali?" Brett Guzman kehilangan kata-kata. "Saya punya lusinan medali di sini. Apakah Anda perlu saya menceritakan kisah di balik setiap medali ini?" Ketiganya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kecuali berlutut di depannya dan memohon pengampunan. Mereka bahkan tidak mendekati membandingkan diri mereka dengan Levi. Levi mengejek dan perlahan memasukkan kembali medalinya ke dalam kotak sebelum mengarahkan pandangannya pada medali Brett di atas meja. "Aku akan membiarkan ini, tetapi kalian bertiga telah melewati batas. Aku adalah orang yang mempertaruhkan hidupku untuk menyelesaikan misi untuk medali ini, namun kalian mengambil pujian untuk itu. Sekarang, apakah kamu masih mengklaim bahwa ini milik kepadamu?" Tidak. Brett dan rekan-rekannya dalam kejahatan dengan cepat menggelengkan kepala. "Bahkan jika aku mengabaikan kesalahanmu, aku masih harus mengambil kembali apapun yang menjadi milikku. Bahkan jika itu adalah penghargaan kelas 3, itu masih merupakan kehormatan milikku. Ini adalah bukti pengorbananku. Phoenix, ambil medali ini, dan menanggalkan prestasi mereka," Levi memerintahkan. Bab 717. "Iya Pak," Phoenix segera menjawab. "Kalian tidak berharga." Levi meraung dan melemparkan Brett dan teman-temannya keluar, meninggalkan yang lain meringkuk ketakutan. Tujuan pertemuan itu adalah untuk membahas bagaimana mereka seharusnya menyambut Ezra. Namun, alih-alih melakukan itu berubah menjadi peristiwa di mana mereka menyaksikan wajah sebenarnya dari Dewa Perang. Semua orang akhirnya mengerti alasan Ezra, Panglima Wilayah Barat, datang ke Kota Selatan. Mereka akhirnya mendapatkan jawabannya. Dia datang untuk melihat Dewa Perang. "Kalian tidak perlu terlalu tegang," kata Levi. "Aku masih punya sesuatu untuk diumumkan." "Silas, tolong." Silas mengangguk. "Bos yang saya bicarakan sebelumnya adalah Chief. Saya telah dipekerjakan sebagai pengawal istri Chief. Biar saya sederhanakan. Saya berencana membangun tim keamanan yang tidak bisa dihancurkan di Morris Group, jadi saya akan senang jika ada orang di sini yang mau bergabung dengan kami," jelas Levi. "Hitung aku." Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Semua orang mulai menjadi sukarelawan seolah-olah itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bagi mereka, tidak akan ada kehormatan yang lebih besar daripada bekerja untuk Dewa Perang. "Aku tidak perlu dibayar," salah satu berteriak. "Tidak, semua orang di sini dibayar sesuai dengan harga pasar. Saya hanya punya satu permintaan. Jaga perusahaan dengan sekuat tenaga." Levi merasa sangat senang setelah mengurus hal itu. Keamanan karyawan Morris Group sekarang terpecahkan. Dengan itu, Levi dan Phoenix pergi agar pertemuan bisa berlanjut. Dalam perjalanan kembali, Levi bertemu dengan wajah yang familiar. Tidak lain adalah Tyler, yang memimpin keluarga Jones. Gedung yang sekarang dimiliki Morris Group dan Oriental Star Group dulunya adalah milik Triple Group, sebuah gedung tinggi yang terletak di pusat South City. Tyler dan orang-orangnya sedang memeriksa sekeliling sehingga mereka bisa membangun patung Dewa Perang. "Tunggu, apa aku bilang kamu bisa pergi?"
Wells menghentikan Levi. Apa yang kamu inginkan? Levi sedikit marah dengan tindakan Wells yang merusak suasana hatinya. Sepertinya kamu bermain cerdas dan tidak main-main dengan nama keluarga Jones. Apakah kamu memandang rendah kami? Tyler bertanya. Levi dibuat terdiam mendengar pertanyaan itu karena tindakan Tyler bertentangan dengan apa yang dia katakan di masa lalu. Terserah. Keluar dari sini. Kamu menghalangi kami membangun patung Dewa Perang. Tyler melambaikan tangannya untuk mengusir Levi. Apa katamu? Levi terkejut mendengar gelarnya sendiri. Apakah kamu tuli? Kami sedang mencari lokasi terbaik untuk membangun patung Dewa Perang. Menyerah saja. Dewa Perang tidak suka semua omong kosong ini. Bab 718. Apa katamu? Semua orang tercengang dengan apa yang baru saja dilontarkan Levi dan menatapnya dengan tidak percaya. Dewa Perang tidak akan menyukainya. Apakah kamu benar-benar baru saja mengatakan itu? Iya, benar, Levi mengangguk. Apakah kamu menyiratkan bahwa kamu adalah Dewa Perang? Tyler tertawa. Itu benar, dan aku tidak menyukainya. Orang ini delusi. Salah satu keluarga Jones tertawa ketika yang lain memandang Levi seolah-olah dia benar-benar badut. Mereka lebih suka percaya bahwa Levi memiliki 1 miliar di rekeningnya daripada dia menjadi Dewa Perang karena hukuman karena menyamar sebagai wali negara bisa membuat seseorang dipenjara selama beberapa dekade. Pergi dari sini. Seperti ada hubungannya denganmu. Tyler tertawa. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa Dewa Perang akan sangat menyukai patung baru ini. Joneses akan menjadi yang pertama membangun patung Dewa Perang di Erudia untuk memperingati kontribusi dan pencapaiannya yang besar bagi negara. Tyler menyatakan dengan bangga. Keluarga Jones memiliki ekspresi puas di wajah mereka. Jika mereka bisa menyelesaikan patung itu, semua orang di Erudia, dan bahkan seluruh dunia, akan mengalihkan fokus mereka ke keluarga mereka. Mereka bisa mengumpulkan kekayaan seperti yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Mereka juga percaya bahwa Dewa Perang akan menyukai patung itu, dan itu adalah tujuan utama mereka. Kau hanya membuang-buang waktu. Tetap saja, lakukan apapun yang kau suka, kata Levi dan berbalik untuk pergi. Jika keluarga Jones mendirikan patung dirinya untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka, Levi akan membiarkan mereka. Dia bahkan akan berterima kasih kepada mereka karena melakukan itu. Satu-satunya masalah adalah bahwa keluarga Jones tidak pernah menjadi orang baik yang akan melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan mereka, dan Levi tidak menyukainya sedikit pun. Berhenti. Kamu pikir kamu siapa? Wells berteriak sementara Tyler berdiri di sampingnya dengan tangan disilangkan. Yang terakhir selalu memandang rendah Levi karena dia adalah anggota penting dari gang pangeran di Southampton. Jika salah satu temannya mengetahui bahwa dia memiliki sepupu seperti Levi, mereka pasti akan mengolok-oloknya. Kamu seperti ibumu, bukan siapa-siapa. Kamu tidak pantas menjadi bagian dari keluarga kami. Tyler mengejek saat Levi pergi. Meskipun kemajuan mereka sedikit terhambat oleh hubungan mereka dengan Levi, keluarga Jones akhirnya menemukan tempat yang sempurna dan memulai pembangunan patung mereka. Adapun Levi, dia kembali ke konferensi investasi segera setelah dia kembali ke Morris Group karena dia berjanji kepada tim bahwa dia akan menanganinya. Levi bahkan memindahkan Aurora dari Northampton ke South City untuk proyek tersebut. Tanpa membuang banyak waktu, Aurora mendapatkan beberapa dokumen tender untuk Levi, yang dia baca dengan teliti satu per satu. Dia memiliki harapan besar bagi bisnis dari daerah lain untuk berkembang di South City melalui konferensi investasi. Bab 719. Levi memang jenius dalam berbisnis sejak awal. Dia bisa langsung mengetahui perusahaan mana yang akan menguntungkan South City segera setelah mereka mendapatkan investasi mereka. Bagian terpenting dari proyek ini adalah menciptakan persaingan yang sehat di industri. Jones. Levi mengangkat alis ketika dia melihat tender keluarga Jones. Dia segera mengerutkan kening setelah membaca dokumen saat keluarga Jones berusaha memenangkan tawaran dengan menggunakan status kerajaan mereka. Dokumen tender yang diajukan keluarga Jones berantakan total. Jadi, Levi menandai palang merah besar di dokumen itu tanpa berpikir dua kali. Oh, bukankah ini perusahaan Logan dan Jenny? Levi tersenyum. Jelas bahwa mereka berusaha untuk mendapatkan keuntungan besar dari konferensi. Palang merah lainnya ditandai pada dokumen kedua. Dokumen tender berikutnya adalah milik keluarga Black, yang dirancang oleh Zoe.
Satu-satunya masalah adalah bahwa nama Robert dan Meredith dicatat sebagai orang yang bertanggung jawab, bukan nama Zoe. Levi menangani masalah itu sendiri dan mencoret nama Robert dan Meredith dan menggantinya dengan nama Zoe sebelum memberi tanda centang pada dokumen. Selama beberapa hari berikutnya, Levi benar-benar tenggelam dalam memeriksa semua dokumen tender yang diserahkan dan muncul dengan daftar nama. Di sisi lain, ada kelompok kuat yang disebut Kamar Dagang Kota Selatan. Mereka memegang kekuasaan untuk mengendalikan setiap pasar di South City. Namun, mereka akan menggunakan pengaruh mereka untuk memotong semua investor dari daerah lain untuk memonopoli bisnis di South City dan telah menyebabkan banyak masalah karena itu. Di kantor kamar, Presiden dan beberapa direktur mengadakan pertemuan. Wardell Baker, Presiden Kamar Dagang Kota Selatan, berbicara dengan nada dingin. Konferensi investasi tinggal beberapa hari lagi. Saya perhatikan cukup banyak perusahaan dari daerah lain yang mencoba berbisnis di sini dengan memenangkan tender. Saya juga memperhatikan itu. Kebijakan itu mendorong mereka untuk berkembang dan berinvestasi di sini. Mereka menjadi gila. Joel Fraley, Wakil Presiden Kamar Dagang Kota Selatan, mengangguk setuju. 300 miliar seharusnya menjadi milik Kota Selatan. Secara teknis, kami, Kamar Dagang Kota Selatan harus bertanggung jawab menangani uang itu. Mengapa para petinggi memberikan tugas penting seperti itu kepada seorang anak muda sebagai gantinya? Saya tahu, kan, jika dia membagi uangnya ke perusahaan-perusahaan dari daerah lain, kami akan kehilangan banyak saham. Direktur lainnya juga setuju. Itulah yang paling saya khawatirkan. Saya pernah mendengar bahwa pemuda ini adalah pendukung menarik investasi dari daerah lain untuk mempromosikan pengembangan Erudia. Benar-benar omong kosong, Wardell menegur. Jangan khawatir, selama kita ikut campur dalam masalah ini, bahkan perusahaan dari kota lain di Erudia bahkan tidak bisa mendapatkan 1 sen pun dari proyek itu. Uang itu milik kita, Joel menyatakan dengan percaya diri. Pandangan mereka sederhana, untuk menjaga 300 miliar dari perusahaan dari daerah lain. Selama uang itu didistribusikan ke perusahaan-perusahaan di South City, mereka bisa mendapat banyak keuntungan darinya. Tuan Baker, apa yang harus kita lakukan? Salah satu direktur bertanya. Kita hanya perlu menjadikan kepala proyek sebagai milik kita sendiri, saran Wardell. Aku sudah tahu siapa kepala itu. Dia Levi Garrison dari Northampton, kata Joel. Dia bukan bagian dari lingkaran bisnis. Saya bingung mengapa para petinggi membiarkan dia memimpin proyek yang begitu penting. Bab 720. Itu bukan urusan kita. Kita hanya perlu tahu siapa yang bertanggung jawab, Wardell tersenyum. Joel, kau dan aku akan mengunjungi Levi ini. Saat Levi meninggalkan kantornya, dia disambut oleh sekelompok orang. Apakah Anda Tuan Levi Garrison? Tanya Joel. Kami dari Kamar Dagang Kota Selatan. Bisakah Anda meluangkan waktu? Kami ingin mengajukan proposal. Levi terkejut bahwa Kamar Dagang akan segera menyusulnya. Mereka kemungkinan besar mengetahui tentang saya ketika Aurora memindahkan dokumen. Tentu saja, Levi mengikuti Joey ke Lincoln di mana seseorang sedang menunggunya di dalam. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wardell Baker, Presiden Kamar Dagang Kota Selatan. Kami ingin berdiskusi dengan Anda tentang konferensi investasi yang akan datang. Lanjutkan, meskipun kami bukan bagian dari pemerintah, kami masih merupakan organisasi yang dibentuk oleh para pengusaha South City. Kami mewakili kepentingan semua pengusaha di South City dan untuk menstabilkan pasar. Kami mendengar bahwa Tuan Garrison tertarik pada menarik bisnis dari daerah lain untuk berinvestasi di kota kami. Kami percaya bahwa ini akan merugikan kepentingan kami, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat kami abaikan. Aku mengerti, Levi tersenyum. Lalu, apa yang kamu usulkan? Kami mengusulkan bahwa sementara perusahaan dari daerah lain dapat berpartisipasi dalam penawaran, hanya bisnis dari South City yang dapat memenangkan proyek. Selama Anda menyetujui usul kami, ini akan menjadi milik Anda, Wardell tersenyum sambil menyerahkan cek kepada Levi. Levi mengintip angka-angka itu dan tidak terkejut melihat 100 juta tertulis di sana. Wanita-wanita ini juga akan menjadi milikmu. Wardell menunjuk ke 4 wanita cantik yang duduk di kursi belakang. Menyebut mereka supermodel akan meremehkan. Mobil ini juga bisa menjadi milik Anda. Tuan Garrison, saya tahu Anda memegang kekuasaan untuk memutuskan siapa yang dapat atau tidak dapat berinvestasi dalam proyek tersebut.
Kekuasaan itu akan tetap menjadi milik Anda, selama Anda memastikan bahwa hanya pengusaha dari South City akan memenangkan semua tawaran. Dengan ini akan menjadi situasi yang saling menguntungkan. Anda juga mendapatkan sesuatu darinya. Bukankah ini sangat bagus? Kamu benar. Tidak peduli apa yang aku pilih, itu tidak akan membahayakan minatku. Levi membalas senyumannya. Baik Wardell maupun Joel senang melihat Levi ada di pihak mereka, atau begitulah pikir mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi teman kamar dagang kota selatan. Beritahu kami jika kamu mengalami masalah di masa depan, Wardell menawarkan sambil mencoba menahan tawanya. Ketua ruangan tidak percaya dia bisa menipu pemuda di depannya dengan begitu mudah. Dia sudah membayangkan jumlah besar saham yang bisa dia dapatkan ketika 300 miliar menemukan jalan ke bisnis di South City. Kekayaan bersihnya akan meningkat setidaknya 10 kali lipat. Levi melihat cek itu dan tersenyum, yang membuat Wardell dan Joel terdiam. Bersambung.